Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, senang sekali pagi ini kita kembali boleh bertemu di dalam ibadah sekolah minggu kelas balita dan kelas kecil yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Kakak percaya masih ada sukacita yang adik-adik rasakan meskipun ibadah kita laksanakan dari rumah kita masing-masing. Untuk itu, untuk mengawali ibadah kita pagi hari ini, saya jemput adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita puji Tuhan dari pujian Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya, adik-adik yang kekasih, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau kembali boleh memperkenankan kami anak-anak-Mu untuk beribadah. Berkati kami sekalian Tuhan di dalam ibadah kami pada saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa beracara baik dalam pikiran, dalam hati kami maupun di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami pada saat ini mulai dari awal hingga selesainya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk adik-adik. Ya, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kembali kita memuji Tuhan dari pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Shalom adik-adik yang sama dikasih Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Kakak ulang ya. Kitab Yohanes 12 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19 ya. Nah, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena pemeliharaan Tuhan dan sepanjang kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Kau berkati kami Tuhan sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama pada saat ini boleh kami mengerti dan kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu, buat Kakak Yuli yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem,
dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Adik-adik yang sama dikasih Tuhan, pernahkah adik-adik melihat suatu persiapan ketika ada seorang raja yang akan datang ke suatu daerah? Ya, pasti persiapannya sangat meriah ya. Jalan-jalan dibersihkan, yang kotor, daun-daun, kertas-kertas, pokoknya semua bersih. Tidak ada yang kotor ya. Karena yang akan datang ini adalah seorang raja ya. Nah, orang-orang di daerah tersebut pasti sangat bergembira karena ada raja yang akan berkunjung ke daerahnya. Mereka semua pasti bersuka cita dan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan seorang raja di daerah tersebut. Nah, adik-adik, sama juga seperti di kota Yerusalem ya. Suatu hari mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus akan masuk ke kota Yerusalem. Nah, adik-adik, orang-orang di kota Yerusalem tersebut sangat gembira dan bersuka cita karena Tuhan Yesus akan datang berkunjung ke kota Yerusalem ya. Mereka sudah melihat dan menyaksikan mujizat-mujizat yang sudah Tuhan lakukan di kota tersebut ya. Mereka sudah mengetahui kalau Tuhan Yesuslah yang membangkitkan Lazarus ya. Dan Tuhan Yesus juga sudah banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit. Jadi ketika Tuhan Yesus akan berkunjung ke kota Yerusalem, orang-orang yang di kota Yerusalem tersebut sangat bersuka cita menyambut kedatangan Tuhan Yesus ya. Iya. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus datang berkunjung ke kota Yerusalem, ia bukan mengendarai kuda atau mengendarai unta, tetapi Tuhan Yesus datang ke kota Yerusalem dengan naik seekor keledai ya. Nah, keledai itu gambarnya seperti di samping ini adik-adik ya. Itu keledai mirip seperti seekor kuda ya. Nah, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai ya. Nah, Tuhan Yesus naik di punggung keledai itu dan masuk ke kota Yerusalem. Nah, orang-orang yang di kota Yerusalem tersebut keluar untuk menyambut Tuhan Yesus ya. Mereka mengambil daun palem ya. Nah, mereka mengambil daun palem dan mereka menyambut Tuhan Yesus ya. Nah, ada juga yang meletakkan pakaiannya di jalan-jalan yang akan dilalui Tuhan Yesus ya. Nah, ketika Tuhan Yesus akan memasuki gerbang kota Yerusalem, Tuhan Yesus disambut dengan orang-orang di kota Yerusalem. Ya, jadi orang-orang tersebut meneriakkan kata Hosiana, Hosiana ya. Ya, artinya diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel ya. Jadi mereka semua menyambut Tuhan Yesus sambil meneriakkan kata Hosiana, Hosiana ya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel ya.
Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, melalui peristiwa ini dapat meneguhkan kita bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan yang layak dimuliakan dan tidak ada yang lain, ya. Nah, orang-orang banyak saja pada saat itu mereka mengeluh-ngeluhkan Tuhan Yesus. Mereka sangat bersuka cita karena kehadiran Tuhan Yesus, ya. Jadi biarlah juga kita senantiasa bersuka cita karena ada Tuhan Yesus dalam hati kita, dalam hidup kita, ya. Seperti orang-orang di kota itu, ya. Nah, adik-adik, maka selayaknya lah kita selalu memuliakan Tuhan lewat seluruh kehidupan kita. Ya, bagaimana caranya? Ya, misalnya kita memuji-muji Tuhan dengan puji-pujian kita melakukan pujian penyembahan, kita berdoa, kita baca Alkitab setiap hari dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Ya, bagaimana cara kita menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan kita? Kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, ya. Kita tidak bohong sama orang, kita rajin membantu orang tua, kita menolong teman kita yang lagi susah, kita mendoakan teman kita yang sakit, ya. Nah, itu semua salah satu cara untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Karena Tuhan sudah sangat begitu baik kepada kita, sudah memelihara kehidupan kita. Kita boleh sehat, kita boleh punya rumah, kita tinggal di tempat yang aman. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Nah, kita mentaati semua yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, ya. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Dengan kita rajin membaca Alkitab, ya. Kalau kita baca Alkitab, kita tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, ya. Ya, kalau saat ini misalnya kita belum bisa datang ke sekolah minggu, kita ikut ibadah secara online, ya. Di situ kita bisa memuji nama Tuhan, kita bisa memuliakan nama Tuhan, kita menyembah Tuhan Allah kita karena segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terlebih lagi, keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita semua. Itu yang terpenting bagi kita, ya. Jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Jadi, untuk membalas semuanya itu, kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, ya. Kita dengar-dengar nasihat orang tua, berbuat baik kepada sesama, rajin belajar. Itulah kehidupan kita yang memuliakan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, melalui cerita kita pada hari ini, kita diajar untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, oleh karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kehidupan kita, ya. Nah, aktivitas kita pada hari ini, kita berkomitmen untuk memuliakan Tuhan dengan cara membuat daun palem dengan cetakan tangan, lalu menuliskan pada setiap ruas daun palem tersebut hal yang akan kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Contohnya taat pada perintah Tuhan, atau setia ke sekolah minggu, dan contoh-contoh yang lainnya adik-adik dapat menuliskannya, ya. Contohnya seperti berikut, ya, gambarnya seperti ini. Ya, adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini selalu ada dalam hati kita dan kita hidup berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Iya, adik-adik yang kekasih, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur. Dan untuk mengiringi kita memberikan persembahan, mari kita puji Tuhan dari pujian Beri Syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu.
syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa buat pendidikan kita, buat teman-teman kita, buat ibu pendeta dan keluarga, buat orang tua kita, buat dokter dan para medis, dan juga buat bangsa dan negara kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Bapa di surga, oleh karena segala kebaikan, oleh karena segala kemurahan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat mengasihi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kalau pada saat ini kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami untuk kami memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami senantiasa menempatkan Tuhan yang utama dalam hati dan kehidupan kami. Biarlah kami selalu bersuka cita dalam kami menyambut kedatangan Tuhan Yesus, sebagaimana bangsa Israel ketika menyambut Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, mereka sangat bersuka cita menyambutnya, dan biarlah kami juga begitu bersuka cita menyambut Tuhan Yesus dan menempatkan selalu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat Kak Yuli yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati kehidupannya, berikan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan dalam melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan sudah kurniakan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menyerahkan kehidupan anak kasih kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga ketika mereka bersekolah, ketika mereka bermain, tangan kasih-Mu senantiasa ada untuk mereka. Dalam pendidikan mereka Tuhan, Tuhan jagai mereka, berikan mereka kecerdasan dan kepintaran Tuhan, sehingga apa yang menjadi cita-cita mereka, itu mereka boleh capai seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan menjagai mereka, jauhkan dari sakit penyakit dan virus corona yang saat ini masih melanda dunia ini. Kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk menghalau virus ini, dan kami boleh lagi melaksanakan kegiatan kami seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang saat ini mungkin dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan yang senantiasa akan memberkati mereka dan menyembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. Kalau ada teman kami yang malas Tuhan, biarlah Tuhan juga menjamah hati mereka, sehingga mereka rindu untuk bersama-sama dengan kami, untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun saat ini Tuhan kami masih beribadah secara online, tapi kami percaya di mana kami berkumpul untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, di situ Tuhan hadir buat kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa buat ibu pendeta dan keluarga. Tuhan berkati, jagai Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat dan pengertian dalam menggembalakan kami sebagai domba-domba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga buat orang tua kami, berkati mereka ketika mereka mencari nafkah. Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Dan Tuhan juga berikan hikmat dalam mereka mendidik kami, biarlah kami dididik seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat dokter dan para medis yang senantiasa merawat orang-orang sakit. Mari Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan kepada mereka sehingga mereka tetap sehat dan kuat dalam mereka merawat orang sakit, terutama saudara-saudara kami yang terkena virus corona. Biarlah Tuhan menyembuhkan mereka semua sehingga mereka semua boleh sembuh dan sehat kembali. Bapa di surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, buat pemimpin kami, Bapak Presiden. Tuhan berkati dan lindungi, dan biarlah Bapak Presiden memimpin kami seturut dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan senantiasa menjaga negeri kami ini, bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga sudah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkati sehingga dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan ajar kami juga untuk mempergunakan berkat-berkat Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni salah dosa kami.
yang sudah kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Lalu Engkau Tuhan sempurnakan doa kami ini yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak percaya masih ada sukacita di dalam hati kita sampai saat ini. Mari kita terus memuliakan dan meninggikan namanya, karena Dia adalah Allah yang berkuasa atas diri dan kehidupan kita. Mari adik-adik, saya jemput adik-adik bangkit berdiri dan kita puji Tuhan dari pujian Haleluya, Haleluya. Adik-adik yang sama dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari permulaan sampai selesainya. Kiranya ibadah kami ini Tuhan berkenan di hati Tuhan dan boleh memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai kita semua saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. We thank you and praise you. Hallelujah, Almighty God.